Ya, baik mahasiswa sekalian, ini konsep dasar kewirausahaan di koperasi ya. Saya sampaikan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kembali ya kepada pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah didesain oleh pemerintah kita untuk kemajuan bangsa ini. Nah, salah satunya adalah koperasi, di mana kita sudah belajar nih sebelum UTS bagaimana koperasi ini diharapkan bisa menyokong perekonomian nasional, bahkan sampai di Omnibus Law itu dibuat sekian banyak peraturan regulasi yang baru yang memudahkan masyarakat kita untuk berkoperasi, terutama untuk mendorong sektor usaha mikro kecil begitu ya. Nah, kemudian pembangunan koperasi ini diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang makin efisien dan menggerakkan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar pada masyarakat. Ya, kenapa begitu? Karena memang kita tahu ya, isu yang dihadapi koperasi saat ini di Indonesia salah satunya adalah masih banyaknya koperasi yang belum dikelola secara profesional, dan juga banyaknya koperasi yang masih belum memiliki badan hukum gitu ya. Jadi dia hanya mendirikan badan usaha koperasi tapi belum berbadan hukum, artinya masih belum punya aspek legalitas. Kemudian nah, kewirausahaan dalam koperasi ini sebenarnya jadi kita kembali kepada goal pendirian sebuah koperasi ya. Goal dari sebuah koperasi itu kan ada dua, ada aspek ekonomi dan aspek sosialnya. Nah, keduanya ini harus diselaraskan, harus berjalan dengan baik, di mana aspek ekonomi ini jiwa kewirausahaannya sangat penting sekali ya, karena mindset wirausaha salah satunya adalah di situ bagaimana kita generating profit di sana. Nah, dari profit yang ada kemudian barulah kita gunakan untuk aspek sosial. Salah satunya seperti itu, atau sambil lalu dengan jiwa kewirausahaan yang ada, seorang entrepreneur ini dia mengelola koperasi ini dengan mungkin pendapatan yang tidak terlalu besar atau profit yang tidak terlalu besar, tapi bagaimana anggota ini merasa lebih sejahtera. Misalnya biasanya kalau kita hanya berpikir bahwa saya hanya entrepreneur yang ya saya CV, saya PT yang memang untuk generating profit aja gitu ya, berarti saya akan menjual harga semahal mungkin begitu ya, selama mahal yang saya jual itu, harga yang sangat mahal itu misalnya, itu masih diterima oleh anggota ataupun masyarakat ataupun customer ya. Nah, dengan begitu, saya tidak peduli misalnya anggota saya merasa lebih sejahtera atau tidak. Nah, koperasi berbeda ya. Jadi koperasi ini kita ada dua fungsi di sana. Jadi fungsi sebagai ekonomi dan juga fungsi sebagai sosial. Makanya kalau Anda nanti menjadi manajer gitu ya dalam sebuah koperasi, maka kalau dari perspektif ekonomi ya Anda harus mencari profit semaksimal mungkin, tapi dengan tetap menjaga bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, kemudian dari aspek kewirausahaan kita berkaca ya kembali lagi kepada apakah koperasi kita ini merupakan koperasi yang serba usaha misalnya, atau kita bergerak di koperasi produksi, konsumsi, ataupun simpan pinjam, maka skill kewirausahaan itu harus kita kuasai. Jadi supply chain atau proses bisnis dari koperasi kita itu harus kita kuasai. Jangan pernah menyerahkan koperasi ini kepada manajer yang sebenarnya dia tidak memiliki skill ekonomi. Misalnya dia lebih dominan ke skill sosialnya saja. Nah, itu juga nggak pas ya. Karena bagaimanapun koperasi ini juga harus menghasilkan profit di dalamnya. Begitu juga jangan menyerahkan koperasi ini pada manajer yang dia hanya fokus kepada mencari income atau mencari profit di sana. Nah, sehingga dia mengesampingkan aspek kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan anggota secara keseluruhan. Jadi, pilihlah manajer yang memang dia punya ruh di keduanya, dari aspek ekonomi oke dan juga di aspek sosial oke. Kemudian perlunya kerjasama antar koperasi dan dengan badan usaha yang lain. Jadi kita koperasi ini tidak boleh menutup diri ya dalam, apalagi di industri 4.0, 5.0 yang akan kita hadapi ke depan, itu memang koperasi ini harus bersinergi ya dengan badan usaha yang lain. Kita mungkin
oh saya terbatas nih, misalnya kalau dengan hanya badan hukum koperasi, saya nggak bisa mengikuti lelang, misalnya lelang misalnya pekerjaan di pemerintahan atau lelang di BUMN ataupun lelang di perusahaan swasta yang lain. Oh mungkin bisa nih kita dari koperasi memiliki anak usaha berupa CV misalnya yang seringkali bisa digunakan untuk lelang misalnya tanpa harus mendirikan sebuah PT. Nah, pemikiran-pemikiran itu akan hadir manakala seorang manajer ini memiliki jiwa entrepreneurship yang juga bagus gitu ya. Jadi kewirausahaan ini harus dikedepankan terutama untuk manajer. Kalau untuk ketua ya, kalau untuk ketua itu sebenarnya karena kalau ketuanya ini tidak menjalankan kegiatan sehari-hari di koperasi, berarti kan dia harus menunjuk manajer. Maka ketua ini mostly biasanya kalau dia tidak memiliki jiwa entrepreneur terlalu tinggi, terlalu bagus, ya mungkin nggak ada masalah ya. Tapi dalam perjalanannya yang menjalankan betul-betul itu adalah manajernya gitu ya. Nah, makanya mungkin ini pengalaman saya di BMT Muda. Kalau saya pribadi kan mungkin aspek entrepreneurnya kurang ya. Saya jujur banget mengakui bahwa aspek entrepreneur saya kurang. Yang lebih banyak itu adalah yang sekarang menjadi manajer karena sebelumnya beliau sudah berpengalaman 20 tahun di manajer investasi gitu ya di pasar modal dan juga beliau entrepreneurship-nya jalan. Jadi swasta tapi dia juga punya berbagai macam bisnis, salah satunya bisnis kos-kosan, kontrakan gitu ya. Kemudian dia juga tender-tender begitu dia lebih banyak di sana gitu. Sehingga kalau saya pegang sendiri, saya itu kecenderungannya adalah aspek sosial saya yang lebih dominan. Sehingga saya ini tidak cocok kalau harus menjadi seorang manajer koperasi gitu. Nah, seorang manajer koperasi apalagi di koperasi simpan pinjam ya, entah ini konven ataupun yang berbasis syariah, itu kita harus strict ya. Dalam arti begini, SOP yang kita buat itu harus dipatuhi. Siapapun Anda gitu ya. Kalau saya dulu gini, aduh kasihan nih orang ini memang memerlukan banget dananya gitu ya. Secara jaminan juga ada dan segala macamnya. Tapi saya lupa bahwa sebenarnya jaminan dalam koperasi simpan pinjam atau di bisnis keuangan itu hanya sebagai alat untuk menjaga bahwa nanti uangnya akan kembali. Nah, sedangkan dalam bisnis keuangan itu adalah yang sangat penting itu tidak lain adalah cash flow. Bank itu ya, jadi kalau misalnya kita di dunia perbankan, mereka itu sebenarnya tidak berharap banget misalnya dengan jaminan kita kemudian dilelang itu pasti harganya jatuh. Yang diharapkan dari bank itu adalah bagaimana uang itu berputar secara teratur gitu ya. Secara teratur. Jadi kalau kita angsuran maka sebelum jatuh tempo kita udah bayar misalnya menyediakan dana di sana. Kenapa begitu? Karena dari uang yang kita angsur sama bank diputar lagi gitu ya untuk keperluan yang lain begitu. Nah, itu maka pentingnya sebuah cash flow dalam sebuah perusahaan gitu ya, terutama kalau kita di koperasi yang bergerak di simpan pinjam. Saya tidak bisa berbicara banyak untuk kasus koperasi, produksi, ataupun konsumsi, karena saya sendiri pengalamannya lebih banyak di koperasi simpan pinjam gitu ya. Bagaimana struggle-nya kita mendapatkan profit di simpan pinjam. Nah, kalau secara definisinya, ini kewirakoperasian itu adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, ini yang perlu kita underline ya, bahwa kewirausahaan itu adalah kita bicara soal mental ya, soal jiwa. Ya, saya dulu itu memang kalau bisa dikatakan bisnis itu sangat sulit ya, kan bukan saya tidak mau, saya tahu teorinya, tapi saya ketika menjalankan itu susah gitu ya. Nah, ternyata memang semua itu kadang ya, ini mungkin joke aja ya dari beberapa pengamat ekonomi begitu ya. Sebenarnya mostly usaha mikro kecil di Indonesia itu muncul karena aspek kepepet ya. Kalau dia nggak kepepet, dia nggak akan mendirikan usaha itu gitu loh. Jadi makanya tidak by design yang memang dia memang berpikir saya akan mendirikan usaha itu gitu. Nah, mungkin akhirnya kita mendengar banyak kisah-kisah inspiratif, karena mungkin dulu di PHK atau mungkin dia nyari kerjaan tetap susah gitu ya. Akhirnya dia mendirikan sebuah usaha secara mandiri. Nah, semoga ke depannya usaha mikro kecil menengah kita nantinya tidak hanya dari aspek seperti itu, tapi juga memang
memang by design dia udah sejak SMP, sejak SMA itu memang pinginnya cita-citanya sebagai pengusaha gitu ya. Dia udah berani untuk struggling di dunia usaha. Dan sekali lagi kewirausahaan itu kita berbicara soal mental ya, soal kekuatan mental gitu. Karena apa? Di dalamnya kita harus berani mengambil risiko. Ya, seperti saat ini kami dari BMT Muda sedang investasi di daerah Pacet ya, daerah Pacet Jawa Timur, Mojokerto. Di sana kita dari bekerja sama dengan PTPN, kemudian ada lahan yang mungkin yang strategis menurut kami karena ramai dan itu masih kumuh. Nah, kita mencoba investasi patungan dengan beberapa orang untuk menyulapnya menjadi sentra kuliner misalnya begitu. Nah, sebenarnya ya jujur dengan teori yang segala macam, apalagi saya ini bersertifikasi asosiasi wealth planner ya, di mana kita kalau dalam mengelola keuangan itu harus benar-benar hati-hati. Nah, sementara kalau ketika saya memposisikan diri sebagai seorang entrepreneur, ya saya harus berani mengambil sebuah resiko. Seringkali kadang ya, kalau dalam hitung-hitungan manajemen resiko itu kayak ini kayak terlalu beresiko gitu loh. Nah, tapi sebagai seorang entrepreneur, saya tuh harus segera mengambil momen karena kalau tidak, ya itu akan diambil orang lain gitu ya. Kesempatan itu akan diambil oleh orang lain dan kita akan lost the opportunity gitu. Nah, sehingga memang ya ini memang kenapa sih para pengusaha itu mentalnya kuat-kuat banget itu ya karena memang dia harus pasrah gitu ya. Jadi udahlah saya ambil kesempatan ini gitu. Dan setelah mengambil keputusan mengambil kesempatan itu ya harus dilakukan secara serius gitu ya. Tapi sekali lagi seperti ketika saya belajar financial planning gitu ya. Financial planning itu salah satunya adalah memang terutama yang berbasis syariah itu memang aspek tawakal itu juga harus dikedepankan ya. Jadi kalau kita benar-benar ngitung secara strict, itu susah. Banyak hal yang di luar nalar kita gitu. Nah, sama seperti dulu ketika saya memutuskan untuk mendirikan sebuah koperasi BMT, itu juga saya termasuk orang-orang yang ini sebenarnya karena kepepet gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu saya tuh mungkin jujur ya cerita bahwa setelah S1 saya kan saya basicnya economics ya. Kemudian saya tahu bahwa once kita udah lulus, udah pegang dipasang toga seremonial wisuda, maka seketika itu juga ketika kita belum berpendapatan, maka kita masuk dalam kategori unemployment kan gitu ya. Kalau sekarang masih status mahasiswa mungkin masih aman, tapi once kita wisuda berarti kita sudah alumni dan itulah momen di mana kita menyandang gelar pengangguran di sana. Itu menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi saya dan saya saking takutnya untuk menyandang gelar pengangguran gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk langsung lanjut S2 yang meskipun waktu itu tanpa beasiswa ya. Tanpa beasiswa di mana mungkin waktu itu opportunity untuk beasiswa juga masih terbatas, orang tua juga nggak ada modal untuk menyekolahkan saya, akhirnya saya nekat kuliah S2 dan alhamdulillah selesai. Setelah S2 kembali lagi muncul, wah saya kalau lulus nggak dapat kerjaan, berarti pengangguran lagi dong gitu ya. Akhirnya karena saking takutnya menyandang gelar pengangguran, akhirnya saya sebelum wisuda itu udah mendesain akan mendirikan sebuah koperasi. Kenapa koperasi? Karena memang master tesis saya itu terkait dengan koperasi. Nah, dari situlah akhirnya saya mendirikan koperasi itu. Modalnya apa? Modal nekat banget karena nggak ada duit ya kan. Nah, dari situlah saya baru realize gitu ya setelah 10 tahun berjalan, oh memang kita banyak ya, memang saya akhirnya mengiyakan statement-statement di masyarakat yang pengamat yang mengatakan bahwa oh memang UKM itu kebanyakan ya karena aspek kepepet gitu ya. Kemudian kalau dari kewirausahaannya, dari aspek kewirausahaan, saya ingat betul ketika saya mendirikan koperasi ini ya, memang di situ mental kita betul-betul diuji ya, karena waktu itu ketika kita udah mendeklarasikan berdiri sebuah koperasi, maka sebenarnya masyarakat itu berekspektasi besar pada kita. Oh,
di sana bakal banyak duit, apalagi kita kan bergerak di simpan pinjam ya, bergerak di simpan pinjam. Oh, di sana banyak duit. Akhirnya orang itu datang, banyak sekali yang datang tanpa kita promosi. Karena ini saya bilang aspek keuangan itu ya seperti gula. Gula kalau kita taruh dimanapun, semut itu bisa mencari. Ya, itulah keuangan, sistem apa namanya bisnis keuangan. Nah, meskipun kita mendirikan kantornya itu hanya di bekas gudang di gang kecil ya di sekitar rumah saya. Nah, itu banyak orang yang datang, banyak yang berekspektasi bahwa di sana bakal dapat uang dan segala macam. Yang menjadi tantangan buat saya adalah manajernya. Sekali lagi manajer saya dari Koperasi BMT Muda ini adalah background-nya 20 tahun di pasar modal, dan waktu itu karena saya fresh graduate ya S2 Master of Economics, yang mana di situ saya juga mendalami Islamic Economics gitu ya. Kemudian saya menjelaskan bahwa bahayanya riba, kemudian the thief of nation, pencuri negara itu dari proses-proses ribawi dan segala macam. Akhirnya ya qadarullah juga saya berhasil mengajak ini manajer investasi yang udah 20 tahun yang kawakan ini untuk resign. Itu menjadi sebuah keputusan besar sebenarnya. Karena once dia resign, akhirnya kan yang awalnya dia pegang uang miliar gitu kan menjadi pegang uang recehan. Itu saya stres banget. Artinya saya harus bagaimana caranya bahwa koperasi simpan pinjam ini running well sehingga dari profitnya itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan termasuk yang bersangkutan sebagai manajer begitu. Nah, dari situ saya dituntut ya, ini uangnya dari mana? Kalau untuk bisa bergerak cepat ya paling tidak itu ada uang ya paling enggak itu 600 1 miliar lah begitu ya, 600 juta sampai 1 miliar. What? Uang segitu besar dari mana? Saya bayangannya adalah yang kecil-kecil dulu gitu. Tapi dengan tuntutan semacam itu akhirnya saya benar-benar coba untuk gerilya ya. Gerilyanya adalah saya bikin proposal lagi kepada beberapa perusahaan ya, seperti salah satunya adalah di Jam Sostek dan dapat 600 juta waktu itu dana bergulir. Unfortunately sampai sekarang ya itu tadi kami masih sekarang ini seharusnya udah lunas kita mengangsur, tapi terkendala dengan anggota yang awal-awal dulu itu banyak sekali yang macet sehingga sampai sekarang kita masih punya hutang kepada Jam Sostek itu sekitar 400 juta. Nah, namun kita udah mencoba ya, karena dulu di awal-awal alhamdulillahnya adalah sudah ada jaminan gitu ya. Tapi sekali lagi karena kita koperasi dan kami itu bukan koperasi yang memang kalau memang terlambat langsung dijual, dilelang jaminannya gitu. Kami nggak berani seperti itu karena bagaimanapun kita juga mengedepankan edukasi. Nah, sehingga ada banyak tuh anggota yang nggak bisa mengembalikan dan itu udah mungkin 5-6 tahun 7 tahun tuh nggak bisa ngangsur sama sekali. Ya itulah yang kita hadapi sampai sekarang dan kita mudah-mudahan ke depan bisa melunasi gitu ya yang di Jam Sostek itu. Tapi sudah ada jatahnya gitu ya. Nah, ini yang sifat-sifat bukan kekuatan sih, lebih kepada mental kita tuh diuji banget. Termasuk pada waktu itu saya fresh graduate masih umur 26 kalau nggak salah, 25 atau 26. Itu saya harus menghadap ke perbankan untuk mencari pinjaman dan segala macam. Nah, pada waktu itu menjadi sebuah hal yang menurut saya besar ya. Saya bisa nggak ya karena bayangin saya nggak pernah kerja, kemudian baru setelah itu langsung berhubungan dengan perbankan gitu kan. Nah, ternyata ketika saya presentasi, alhamdulillah ternyata dipercaya waktu itu di beberapa bank perdana saya mendapat pinjaman waktu itu sekitar 150-an juta. 150-an juta, kemudian setelah itu ada lagi yang ngasih 1 miliar, kemudian ditambah lagi 1 miliar, jadi total 2 miliar. Coba bayangin, Anda fresh graduate, kemudian Anda berani berhutang segitu besar, itu adalah salah satu jiwa wirausaha juga, yang saya baru realize, bahwa kita harus berani mengambil resiko. Risikonya besar loh, taruhannya Anda loh ya kan, kalau misalnya ini uang ini nggak kembali, ya itu luar biasa bagaimana dampaknya pada Anda. Tapi itu tadi, bismillah ya, memang nekat ya, seorang entrepreneur itu harus bisa mengambil resiko. Tentu saja
dengan banyak pertimbangan, tidak serta-merta nekat tanpa ada pertimbangan yang jelas. Nah, pada waktu itu saya sudah ngitung-ngitung ini bisa ini dengan diputar di sini, tidak semuanya diputar, saya bisa misalnya bisa mengangsur lah istilahnya seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang tadi pinjamannya sampai miliar begitu ya, sampai saat ini terakhir kita kemarin ngitung tinggal 90-an juta. Nah, Masya Allah kan. Jadi baru realize-nya tuh ya setelah berjalan 10 tahun gitu ya. Oh, ternyata menjadi seorang entrepreneur tuh nggak mudah. Makanya saya sangat salut buat teman-teman yang memutuskan untuk menjadi entrepreneur itu memang ya seperti itulah yang kalian hadapi. Kalian di ekonomi makro juga udah diperjelaskan mengenai siklus bisnis gitu ya. Siklus bisnis itu tidak selalunya mulus ya. Pasti ada up and down, dan sehingga bagaimana Anda menjadi seorang entrepreneur itu harus siap ketika di atas, juga harus siap di bawah. Nah, ketika di bawah kalian harus menyiapkan buffer di sana, harus menyiapkan harus menghedging gitu ya, mengantisipasi kemungkinan terburuk. Nah, sehingga sangat penting sekali sebagai seorang pengusaha itu memiliki tabungan ya, harus tidak boleh semuanya dihabis-habiskan begitu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita menerapkan kewirausahaan dalam koperasi, selain kita juga harus benar-benar struggling dengan jiwa kewirausahaannya, harus berpegang teguh pada prinsip dan identitas koperasi. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau kita misalnya saja tadi ya, partner dari anggota kami misalnya yang nggak berhasil ngangsur, kemudian ya udah kita lelang aja, kita jual gitu ya, jaminannya beres gitu kan. Nah, tapi kan tidak memegang teguh prinsip koperasi, kekeluargaan, ya. Kemudian di sana kita mengedepankan edukasi keperkoperasian ke anggota. Nah, itu tidak mudah gitu ya. Dan saya sendiri secara naluri juga tidak tega gitu kan. Masa karena kayak gini saya harus ngejualin aset dia gitu kan. Itu pun tantangannya ya di masyarakat atau di yang dulu-dulu problem sama kita itu dia udah spreading hoax gitu ya ke masyarakat gitu kayak ini loh kamu kalau pinjam di koperasi ini atau pembiayaan koperasi ini ujung-ujungnya nanti dijabel kok ini jaminannya. Padahal kalau kita buat histori, dia udah bertahun-tahun nggak bayar gitu kan. Akhirnya kita kan udah dari aspek kesabaran dan juga aspek manajemen resiko kita udah mentok gitu kan, ya udah kita bantu jualkan, bukan melelang ya, kita bantu jualin dengan harga standar. Mereka nggak paham. Nah, ini yang menjadi tantangan ketika kita di koperasi ya, bahwa partner kita itu banyak sekali orang-orang yang secara edukasi memang masih belum menguasai, tapi mereka kadang sok tahu. Nah, itu bahasa kasarnya kayak gitu ya. Jadi itulah yang akhirnya terjadi di masyarakat. Sama kayak saya kan gabung dengan grup ibu-ibu di kampung gitu ya. Itu ada yang bilang, oh ini loh, ini gara-gara pinjaman online, ini saya tuh harusnya kena sekian kok jadi sekian gitu. Ih jahat banget sih gitu kan, biasanya ibu-ibu kayak gitu ya. Terus akhirnya saya langsung jawab gini, Bunda, bagaimana kalau kita berdiskusi keuangan gitu ya. Pinjaman online itu memang murah secara bunga, tapi ingat kalau kita terlambat berarti dendanya berlipat-lipat. Udah langsung diam semua karena dia menyadari bahwa dia memang dia telat bayar sampai beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, ya mesti aja gitu kan, mesti saja begitu sehingga dendanya menjadi berlipat-lipat. Nah, padahal kayak kita di koperasi BMT Muda itu nggak ada denda. Nah, itu semakin disepelekan. Nah, itu akhirnya saya semakin kesini itu semakin tertarik untuk belajar behavior economics gitu ya. Kenapa sih Indonesia ini menjadi surganya industri keuangan dunia gitu ya, terutama microfinance? Ya karena memang secara karakteristik masyarakatnya itu suka banget dengan hutang, kemudian tidak suka menabung, dan itu tadi sukanya gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi secara manajemen keuangannya itu kacau gitulah. Jadi makanya saya juga sekarang menjadi salah satu aktivis untuk bagaimana kita literasi keuangan gitu ya, bagaimana kita untuk merencanakan keuangan keluarga. Jadi fondasinya itu di keuangan keluarga.
ya. Sekali kita salah gitu ya menentukan, atau sekali kita bersikap salah dalam keuangan keluarga, ya udah dampaknya akan kemana-mana, ya ke perusahaan juga iya gitu ya, ataupun tentu saja kepada keluarga itu sendiri kayak gitu. Nah ini ya, jadi yang perlu kita pahami ketika kita jiwa kewirausahaan, namanya kewirausahaan itu adalah kita ada di antara dua hal, yaitu benar-benar kita how to generating profit, dan juga di sini adalah accelerating welfare of our members gitu ya. Jadi itu kita ada di dua itu. Nah kemudian ini yang mungkin secara spesifik ya, dari sini harus bersifat mental positif ya, harus husnuzon, tapi juga jangan husnuzon terus seperti yang saya alami dulu gitu ya. Saya dulu idealis ya, namanya juga fresh graduate, saya yakin mahasiswa juga bakal begitu. Bu, kenapa begini, kenapa begitu? Itu wajar karena Anda mahasiswa. Kalau Anda nggak seperti itu, malah itu yang tidak wajar gitu ya. Kalau Anda semangatnya tidak mengebu-ngebu, ini justru ada apa nih anak, itu harus dipacu gitu ya. Karena itu wajar mencari idealisme dalam sebagai seorang student, itu memang harus ada gitu ya. Nah, waktu itu saya husnuzon aja gitu. Kita kan harus ini ya, berkooperasi itu kesejahteraan, bagaimana kita tegang rasa, teposiliro. Alhasil waktu itu di awal-awal kita nggak pakai jaminan nih gitu kan. Wow, kooperasi nggak ada jaminan. Koperasi simpan pinjam nggak ada jaminan gitu kan. Terus apa yang terjadi? Ya itu tadi, banyak masyarakat yang tidak amanah gitu ya. Jadi kalau kita concern dalam poverty juga sebenarnya menjadi sebuah isu ya. Poverty ini kenapa terjadi? Satu mungkin ya takdirnya, bisa jadi kayak gitu. Dia udah berusaha sekuat tenaga tapi mungkin takdirnya ditakdirkan seperti itu. Gimana lagi dong gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memang dia udah enjoy dengan kemiskinannya, dalam arti dia memupuk jiwa-jiwa miskin dalam dirinya. Di antaranya adalah tidak amanah, kemudian dia memang sukanya diberi gitu ya, tidak suka struggling. Ada loh orang-orang yang seperti itu ya. Kemudian suka berbohong, itu merupakan salah satu dasar dia miskin. Ya, saya bilang itu adalah dasar karakteristik orang-orang miskin. Miskin dalam mungkin income, mungkin miskin dalam hatinya dia dan lain sebagainya, atau kebahagiaannya dia. Nah, itu. Jadi menjaga sikap mental positif ini dalam arti adalah kita positif bahwa kita akan bisa lead our organization gitu ya, untuk reaching profit dan segala macamnya. Mental positifnya di sana bukan berarti kita selalu berhusnuzon atau bermental positif kepada mitra bisnis kita dan segala macamnya. Ini juga beda ya gitu. Kemudian yang kedua adalah mengambil prakasa yang inovatif. Jadi memang menjadi seorang pengusaha itu kita harus inovatif, itu penting banget. Kenapa? Beda ya. Saya seorang PNS ya. PNS itu kan pasti ya, saya merasakan sendiri kalau PNS pasti dapat gaji bulanan ya kan, dapat tunjangan. Kalau saya berkinerja lebih baik sedikit, saya akan dapat tunjangan kinerja dan segala macam. Jadi kayak serasanya tuh saya ya sudah, saya dapatnya itu gitu kan, dan saya mungkin mau saya bekerja melampaui target atau tidak, itu adalah pilihan saya. Jadi pilihannya adalah bekerja melampaui target atau tidak. Tapi kalau orang swasta mikirnya adalah kalau kita nggak berinovasi, pilihannya bukan kita nggak dapat tunjangan kinerja, tapi kita mati pilihannya. Itu orang swasta ya. Jadi beda. Nah, saya berada di keduanya nih. Saya PNS dan saya juga menggerakkan sebuah usaha gitu kan. Nah, sehingga dari sini wira koperasi itu kita harus berinovasi terus gitu ya. Kita berinovasi agar apa? Agar nih bisnis terus jalan. Kenapa? Pesaingnya tuh banyak banget. Anda udah belajar mikro nih ya kan, di pertemuan kedua kalau nggak salah Pak Gigi udah menyampaikan bagaimana koperasi dari sudut pandang ekonomi mikro gitu kan. Anda sudah belajar bahwa pasar kompetitif, persaingan sempurna, monopoli, dan di mana dalam dunia nyata ya, dalam real world yang kita hadapi sekarang itu there is no pure monopoly, there is no perfect competitive. Ya ada ini kita di antara keduanya, monopolistik, oligopoli dan segala macam. Jadi yang namanya bisnis menghasilkan duit itu pasti ibaratnya adalah wah ini ada gula, semutnya pasti akan datang. Jadi kalau kita misalnya berbisnis gitu, kita menjadi pioner dalam bisnis itu,
kok kelihatannya menguntungkan, orang lain akan berbondong-bondong kok masuk ke industri bisnis Anda. Jangan khawatir ya. Sehingga apa? Hanya orang-orang yang inovatif yang bertahan. Oh, banyak nih orang yang sudah tertarik. Nggak mungkin kalian membangun benteng, barrier, agar orang nggak masuk kepada industri kalian. Nggak bisa. Kecuali Anda pemilik modal yang sangat besar banget gitu ya, sehingga Anda nanti akan menuju kepada pure monopoli. Ya, yang ada dalam dunia nyata, apalagi yang kita mungkin sama-sama dalam koperasi baru merintis atau segala macam. Once kita sukses, kelihatan sukses aja, orang udah bisnis apaan sih gitu ya, udah langsung ikutan. Nah, akhirnya dia datang. Nah, kalau kita nggak berinovasi ya kita akan stuck dan bahkan kita tertinggal dengan mereka gitu ya. Kemudian harus berani mengambil resiko, berpegang teguh pada prinsip koperasi yang tadi saya sampaikan, kemudian memenuhi nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi di sini ya fungsinya bahwa wirakoperasian itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama-sama, begitu. Kemudian dapat dilakukan oleh anggota, manajer, birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi di Katalis, gitu. Jadi ini maksudnya pembangunan perkoperasian begitu ya. Jadi memang ini harus dimiliki ya dalam semua kewirausahaan ini harus dimiliki. Jadi kalau kita bilang ada entrepreneur, ada intrapreneur ya. Kalau entrepreneur itu lebih luas yang kita harus benar-benar bersaing dengan masyarakat gitu ya, dengan kompetitor kita gitu ya. Tapi kalau intrapreneur ini mungkin tadi posisinya misalnya saya PNS gitu ya. Saya sebagai seorang dosen PNS misalnya, apa sih misalnya biar kinerja organisasi saya Universitas Airlangga Tercinta ini bisa lebih bagus misalnya. Untuk teaching saya harus bikin YouTube misalnya. Untuk research-nya saya harus memiliki banyak asisten yang bisa membantu saya untuk percepatan target publikasi dan lain sebagainya. Itu adalah intrapreneur yang mana itu lebih relatif lebih mudah karena Anda udah dapat basic salary di sana. Tapi kalau entrepreneur itu memang harus struggling di sana. Nah, ini bedanya di sana. Kemudian ini dilakukan oleh siapapun dan tentu saja gitu ya memiliki kebebasan bertindak dan insentif yang berbeda yang selanjutnya menentukan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula gitu. Kemudian kalau dipandang dari kegiatan seorang wirakoperasi dalam memajukan organisasi, maka fungsi kewirakoperasian ini dibedakan menjadi 3. Ada kewirakoperasian rutin. Nah, ini diarahkan pada kegiatan rutin usaha koperasi, misalnya produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Jujur kalau saya pribadi sekarang ini, obstacle yang saya hadapi sekarang adalah saya berpikir benar-benar efisiensi, sehingga saya tidak berani untuk hire karyawan banyak. Jadi kalau bisa dikatakan sekarang karyawannya cuman 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 4 karyawannya. Jadi yang lain bagaimana untuk tukang bersih-bersih? Dulu mungkin rutin, kalau sekarang tinggal manggil aja gitu ya. Itu pun saya udah jarang ke kantor juga dan kemarin kotor banget ya. Wah, ini harus dipanggil nih kayak gitu. Kemudian pemasaran juga saya nggak kuat nih untuk bayar marketing yang mungkin kekinian ya, misalnya di Instagram dan segala macam ya. Akhirnya kita kelola sendiri aja. Pokoknya ada informasi upload sehingga ya Instagramnya mungkin feed-nya kurang tertata dengan baik dan segala macam. Tapi kenapa kita nggak terlalu concern di sana? Karena memang bisnis kita bukan di situ gitu ya. Kecuali memang kita bisnisnya di sana. Misalnya kita bisnis kuliner kayak gitu ya bisa. Kemudian nah kita fokusnya adalah di aspek administrasi dan keuangan karena kita invest besar kemarin hampir 200 juta untuk membangun sistem sendiri yang itu adalah tailor made kita. Nah, dari situ kita kedepannya akan berharap menjadi sebuah unit bisnis juga dari software yang kita bangun itu bisa kita komersialisasikan ke depannya. Jadi kan kita anggota diuntungkan, koperasi punya nama, dan kita juga dapat income gitu. Jadi orang kita pebisnis itu mikirnya kayak gitu. Jadi kita sekali gayung itu dapat pulau mana saja nih gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir ngerjain tugas udah selesai ngerjain tugas. Habis itu ini nggak bisa. Jadi kita harus berpikir dalam satu jalan itu kayak sekali melangkah itu udah beberapa hal bisa kita lakukan bersama. Itu berpikirnya kita orang-orang yang efisien seperti itu. Kemudian ini ya terkait dengan faktor produksi, misalnya kalau kita di
bisnis itu ya, pastikan kita tahu oh produksi kita apa sih. Kalau kita industri keuangan ya produksi kita adalah bagaimana menghasilkan pendapatan dari keuangan kayak gitu. Inputnya apa, outputnya apa itu harus dipelajari dengan detail. Kemudian nah ini kegiatan kewirausahaan, kewirakoperasian ini berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya. Jadi kenapa sih kita mengedepankan software gitu ya? Karena memang dari situ kita punya data ya kan. Dengan data itu kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi mungkin kalau saya ini termasuk golongan orang-orang yang kuantitatif, jadi saya otak kiri yang main ya, tidak otak kanan gitu ya. Kalau otak kanan tuh betul-betul ya sudahlah ini kita ke kanan aja yuk kita. Oh ini maju aja, kita mundur aja. Kalau saya harus betul-betul melihat data. Nah ini memang plus minus ya. Jadi sehingga apa? Sehingga dibangun betul-betul sistemnya gitu kan. Nah kalau dulu mungkin banyak orang yang catat aja sebisanya misalnya kayak gitu dan akhirnya apa? Chaos ya. Mungkin Anda bisa seperti itu, tapi itu tidak menjadi sebuah SOP ketika mungkin Anda sakit atau apa yang menggantikan ini yang bingung. Nah, sehingga kita coba berpikir bagaimana orang pada umumnya gitu ya, sehingga kita bikin SOP, kemudian ada sistem administrasi yang terstruktur kayak gitu. Nah, manajer di sini atau wirakop ini mempunyai informasi yang banyak tentang sumber daya, tujuan dan risiko yang dihadapi. Kemudian rendahnya tingkat ketidakpastian memungkinkan wirakop mampu memaksimumkan tujuannya, yaitu profit salah satunya. Kemudian ada arbitrage-nya, yang di sini maksudnya adalah sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama dari wirakop dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Kemudian wirakop yang inovatif berarti wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Jadi ya itu tadi ya kita bagaimana terus membawa industri kita itu menjadi lebih berkembang ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian tugas seorang wirakop adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui apa? Mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar, kemudian kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Ya, jadi itu tadi efisiensi mikirnya. Efisien itu kan dikatakan efisien itu adalah outputnya, ya outputnya itu dibanding dengan input. Nah, kalau inputnya lebih gede dibandingkan outputnya ya belum efisien, karena yang dikatakan efisien itu mendekati satu ya, satu itu efisien banget ya, output bagi input sama dengan satu. Nah itu mungkin itu tujuan utama, tujuan banyak orang ya, tapi mungkin agak susah mencapai ke sana. Kemudian pemanfaatan interlinkage market, jadi hubungan transaksi antar pelaku di pasar, seperti itu kita membutuhkan juga. Kemudian pemanfaatan trust capital di sini, tugas wirakop adalah mengelola model tersebut secara efisien dan meningkatkan peran anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan permodalan yang baru. Nah, seperti ini ya. Jadi apalagi ini kerasa banget kalau di simpan pinjam ya, atau ya koperasi pada umumnya, di mana kita itu kan mengelola dana anggota ya kan, bukan dana kita pribadi tapi dana anggota, sehingga kita berpikir orang itu yang namanya naruh uang ya, naruh di koperasi kita, mempercayakan ke koperasi kita, pasti harapannya adalah dia pengen mendapatkan tambahan di situ, pengen dapat keuntungan, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir kita bahwa orang naruh uang duitnya di kita untuk kita kelola, terus dia hanya angel investor saja yang cuman ya sudahlah, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Coba cari yang seperti itu. Ada, tapi sekian persen ya, cuman satu dari mungkin 100 orang atau satu dari 1000 orang. Saya belum pernah meneliti sehingga saya hanya nggak bisa mengatakan exactly gitu ya. Sangat sulit sekali. Jadi mostly sepanjang hampir 12 tahun saya berkecimpung di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu even ini kita tagline-nya syariah ya, itu sulit sekali untuk mendapatkan orang-orang yang semacam itu tadi. Ya, yang memang saya naruh ini uangnya untuk kesejahteraan anggota ya. Saya naruh uangnya, kalau ada keuntungan alhamdulillah, kalau tidak nggak ada apa-apa. Itu sangat jarang. Sulit sekali mencari orang yang seperti itu. Sehingga
mostly orang yang berinteraksi keuangan dengan kita pasti harapannya saya dapat imbalan apa, saya dapat keuntungan berapa. Wah, taruh uang di sini di koperasi Anda tidak menguntungkan, saya taruh di tempat lain dong gitu. Saya lebih memilih taruh di properti, saya memilih taruh di misalnya perbankan dan segala macam. Nah, seperti itu. Sehingga jangan ini yang menjadi kalau kita sudah mengedepankan seperti itu ya, insya Allah nih akan mungkin tidak ada koperasi-koperasi yang gulung tikar yang sampai nggak bisa mengembalikan dana anggota gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Manajernya amanah, manajernya tahu bagaimana kewirakoperasian itu. Ya, yang namanya orang itu Anda coba kembali lagi ke 10 basic principles of economics ya. Orang itu begitu senang dengan adanya insentif. Orang itu begitu senang dengan yang namanya adanya keuntungan. Back to 10 principles of economics. Ya, itu. Jadi ini yang harus kita pegang ya sebagai kewirakoperasian. Kemudian pengendalian ketidakpastian. Ya, bisnis itu benar-benar tidak pasti gitu ya. Sehingga kita harus bisa mengantisipasi gitu ya ketika memang menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Ya, ini salah satu seni dari kewirausahaan. Penciptaan koperasi, kemudian pengembangan manfaat partisipasi. Nah, salah satu tugasnya, makanya berat loh sebenarnya ya kewirakoperasian itu, karena salah satunya adalah meningkatkan partisipasi intensif dari para anggota. Jadi kalau koperasinya jalan maju, tapi anggotanya nggak tahu apa-apa, Anda menjadi anggota koperasi, apa yang Anda rasakan ketika kita melakukan riset nih, ya, melakukan riset iseng-iseng ke anggota koperasi. Apa yang sudah Anda lakukan? Pokoknya saya percaya kepada Mbak Sohrul, pokoknya duit saya aman, saya dapat keuntungan besar. Cuman itu jawabannya. Nah, ini menjadi PR kita. Memang tidak mudah gitu ya. Saya menjalankan juga tidak mudah gitu ya. Memahamkan orang tentang anggota koperasi itu punya fungsi ganda. Dia sebagai pengguna dan dia juga sebagai pemilik, itu tidak mudah. Nah, sehingga terus edukasi perkoperasian itu tidak henti kita lakukan gitu ya. Kemudian prasyarat keberhasilan wirausaha koperasi ya. Pembangunan ekonomi itu sendiri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat gitu ya. Perubahan tingkat produktivitas dan pendapatan ini hanya mungkin dicapai bila faktor-faktor produksi yang akan dikombinasikan dengan cara baru. Kemudian perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat melalui dua jalan, yaitu melalui kegiatan inovatif dan kegiatan peningkatan kegiatan kerja, begitu ya. Ini secara teori, jadi ketika kita beraktivitas ekonomi ya ujung-ujungnya bagaimana kita meningkatkan pendapatan gitu ya. Ini juga bisa kita lakukan menurut Schumpeter, itu kita bisa pembuatan serta pemapanan produk-produk baru gitu ya, berinovasi dengan produk. Nah, ini saya juga pernah ditanyain ketika ada mahasiswa interview gitu ya, untuk skripsi atau penelitiannya. Bu, inovasi produk apa yang dilakukan BMT Muda? Oh, saya tuh jarang banget yang namanya inovasi produk. Kenapa begitu? Produk yang ada aja itu mengedukasi ke masyarakat, ke anggota terutama itu sulit, apalagi kita ada produk baru dan segala macam gitu ya. Nah, yang mungkin bisa kita lakukan adalah mengemasnya menjadi lebih baru gitu ya. Jadi produknya sebenarnya sama, tapi tinggal kita mungkin cara promosinya kepada anggota itu menjadi lebih beda gitu aja. Kemudian menggunakan metode produksi baru, tata laksana atau manajemen yang baru, prasarana baru, dan sumber pembelian yang baru. Ya, ini fungsi itu inovatif seperti ini ya. Mengenal benefit gitu ya, evaluasi keuntungan, pembiayaan, teknologi, perencanaan, pembangunan dan segala macamnya. Kemudian pengadaan pendidikan dan pemimpin tenaga kerja, negosiasi dengan pemerintah, negosiasi dengan pemasok dan pelanggan. Jadi memang ketika kita menjalankan sebuah bisnis ini memang harus telaten ya. Itu salah satu kunci keberhasilan pebisnis ya. Telaten, ulet gitu ya. Kemudian rendah hati ya, harus ramah gitu ya. Karena menganggap orang itu adalah partner kerjanya, tidak sebagai misalnya bos sama bawahan gitu ya, tidak, tapi menjadikan mereka adalah mitra gitu ya. Kemudian ya ini kalau secara teori ya, bahwa kegiatan inovasi itu merupakan fungsi dari kebebasan bertindak, kompetensi dan juga motivasi ya. Jadi ini secara teori menurut Rob.
Nah, bagaimana apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam wirausaha koperasi? Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi memilih seorang manajer itu sangat krusial ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda salah menentukan manajer ya sudah mungkin koperasi Anda akan stuck atau bahkan gulung tikar itu ya. Kemudian kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik maupun kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola SDM, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kemudian kurang dapat mengendalikan keuangan dan gagal dalam perencanaan. Salah satu hal yang penting juga adalah fokus ya, fokus. Kalau kalian memilih manajer koperasi, dia harus fokus. Jangan bekerja di tempat lain kemudian Anda suruh jadi manajer gitu ya. Ini lokasi mungkin kalau sekarang di industri 4.0, 5.0 lokasi mungkin sudah menjadi hal yang debatable ya, di mana mau di lokasi apapun sekarang sudah tidak menjadi jaminan ya. Kemudian kurang pengawasan peralatan gitu ya, pengawasan ini menjadi aspek yang sangat penting karena kalau manajer nggak mau diawasi, nah itu yang menjadi bahaya. Ada apakah gitu ya? Itu harus perlu kita curigai juga. Apalagi misalnya kita sebagai ketua itu ya, ketua itu memang bebannya berat di sana karena di situ apa ya sanksi hukum atau apa ketika ada problem ya itu adalah di pengurus gitu ya, termasuk di dalamnya ada ketua. Kemudian sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan wirakoperasian. Kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah ini biasanya yang sering dihadapi sih regenerasi gitu ya. Mungkin di generasi A itu menjadi bagus, tapi generasi selanjutnya tidak karena tidak adanya transfer kewirausahaan. Dalam transisi itu mereka gagal. Nah sehingga makanya dibuat sebuah SOP. Kita kalau berpikir, cara berpikir ini sangat penting ya. Kalau kita berpikir organisasi ekonomi yang kita pimpin ini akan menjadi besar, itu akan kita perlakukan secara profesional. Dalam arti kita tidak akan banyak hal yang rahasia, yang hanya kita saja yang tahu, yang lain kalau bukan saya nggak bisa jalan. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita buat sistem yang mana setiap orang yang terlibat dalamnya itu punya andil. Nah, itu yang menjadi penting ya. Sehingga apa? Sehingga kita menanggulangi misalnya, wah ini kalau nggak ada aku ini nggak jalan gitu ya. Dan memang betul nggak jalan gitu ya. Nah, sehingga tidak ada sistem gitu ya. Seperti mungkin saya pernah cerita kepada Anda bagaimana waktu itu saya pernah bisnis kuliner, kemudian akhirnya gulung tikar karena memang sangat bergantung kepada chef. Chefnya sakit. Nah, akhirnya ya sudah kukutlah akhirnya usaha itu. Nah, beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari perkoperasian itu adalah pendapatannya tidak menentu, ya, kemudian kerugian akibat hilangnya modal investasi, kemudian perlu kerja keras dan waktu yang lama, kualitas hidup yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Ya, jadi sekali lagi kita kembali lagi kepada 10 prinsip dasar ekonomi gitu ya, dalam berekonomi bahwa manusia, orang itu sangat suka dengan adanya insentif, sangat suka dengan adanya margin ya. Itu kita kembali lagi ke sana. Building up the entrepreneur itu memang take responsibility for success or failure. Jadi kalau kita siap itu harus dua hal. Tidak siap kalau Anda tidak siap sukses, ya berarti biasanya Anda tidak siap gagal gitu ya. Jadi kita harus ada di keduanya. Jangan hanya bermimpi berani untuk sukses tapi tidak berani untuk gagal gitu ya. Memang ini yang saya rasakan selama saya berkecimpung di dunia koperasi ini. Kalau dulu mungkin Allah ngasih saya kemudahan dari banyak hal ya, dari aspek studi sejak yang namanya SD sampai saya lulus S1 itu kemudahan semuanya alhamdulillah. Nah, ketika saya gagal di S2 saya sampai saya dapat IPK di bawah 3,00, nah itu saya nggak berani, nggak siap gitu ya, secara mental nggak siap. Nah, akhirnya dari situ saya belajar banyak bahwa menjadi orang, menjadi manusia itu adalah dia yang siap sukses dan dia juga yang siap gagal. Karena kalau kita siap gagal, maka akan membentuk mental kita untuk
siap untuk bangkit lagi. Nah, itu meskipun dengan banyak cara gitu ya, bagaimana kita bisa bangkit lagi. Dan kita yang dimaksud di sini adalah keberanian itu adalah bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat berupa sukses, kesuksesan, maka kita harus bertanggung jawab dengan kesuksesan itu. Tanggung jawabnya apa? Kita mensyukuri, kemudian kita menjaga amanah yang sudah dipercayakan ke kita, ya. Kita melakukan setiap amanah kecil yang diberikan pada kita dengan penuh tanggung jawab, ya insya Allah amanah-amanah besar akan menunggu. Begitu, itu yang harus kalian pegang ya. Pesan saya pada kalian seperti itu. Kalau kalian diberikan amanah kecil aja nggak bisa ngejalanin, gimana kalau amanah itu besar? Nah, begitu ya. Jadi makanya banyak orang itu yang gini, kok ini dia udah dapat amanahnya berlipat-lipat sih gitu ya. Udah ditaruh amanah di A, B, C, kok diterima semuanya gitu misalnya. Atau kok dia dapat semuanya, ya mungkin dia bisa menjalankan itu semua. Tapi kalau saya pribadi, saya akan mengukur diri. Nah, antara kita ini greedy, rakus, atau kita memang kuat ya menerima amanah itu. Nah, ini yang harus seimbang ya. Jangan sampai nanti kita menerima semua, dikasih amanah jadi manajer di perusahaan A, jadi direktur di sini, di situ, diterima semua, akhirnya nggak kepegang semua. Nah, itu akhirnya kita menjadi tidak bertanggung jawab ketika menerima kesuksesan tadi. Nah, bertanggung jawab dalam menerima kegagalan, adalah kita harus bisa berkontemplasi, mensyukuri kegagalan itu, kita ambil hikmahnya, kenapa kok Tuhan ngasih saya gagal. Oh, mungkin saya dari situ bisa belajar biar nanti ke depannya saya tidak lagi gagal di situ gitu ya. Nah, ini yang menjadi jiwa. Kalau kalian lihat ya, mungkin di YouTube channel kisah inspiratif pengusaha itu ya, mereka ketika mengalami kegagalan itu bagaimana strugglingnya untuk bisa bangkit lagi. Nah, itulah mereka bertanggung jawab ketika Tuhan ngasih kesempatan gagal gitu ya. Kemudian develop relationship ya, jadi mengambil relationship yang baik dengan semua orang, dengan customer, employer, supplier dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu pesan saya buat kalian ya. Jadi salah satunya di sini bersikap baiklah kepada siapapun ya. Jangan, kalau bahasanya itu sekate-kate ya, jangan semaunya sendiri gitu ya. Kalau pengennya dapat apa, harus dapat apa. Nah, itu boleh ya. Jadi saya pengen ini, saya harus dapat itu, boleh. Itu menjadi salah satu azam, boleh seperti itu. Tapi kalau itu kalian perlakukan itu ke orang lain, nah itu yang menjadi arogansi sebenarnya ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian punya merencanakan, organize gitu ya. Ini sangat diperlukan. Kemudian punya bisnis goal dan visi yang jelas ya. Jadi itu harus ditentukan. Visi itu tidak hanya menjadi sebuah dokumen di kertas, visi misi itu harus mengejawantahkan gitu. Istilahnya harus merefleksikan kondisi kita yang sesungguhnya. Jadi visinya apa? Karena visi itu adalah dream kita, impian kita, sehingga dari situ mudah-mudahan terinternalisasi dalam setiap aktivitas organisasi kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau dream-nya tinggi ya mudah-mudahan bisa tercapai semua. Nah, langkah menuju kewirausahaan koperasi dalam berhasil itu adalah ide. Ide ini ada kemauan dan juga kemampuan tentu saja. Dua syarat ini menjadi penting ya dalam transaksi ekonomi. Kemudian ada semangat dan kerja keras, kemudian loyalitas dan tanggung jawab. Nah, kalau dari perspektif keagamaan di sini bahwa kita manusia beragama ya, masyarakat Indonesia adalah manusia beragama, di dalamnya pasti agama itu menjadi landasan ya ketika kita melakukan semua ini. Dimana ketika kita ide kok mentok ya, ide saya nggak ada ya, ide saya. Apa yang kita lakukan dalam agama yang ada di Indonesia meyakini adanya revelation, adanya wahyu di sana, sehingga kita back to God gitu ya, kembali lagi kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan gitu ya, sehingga
bagaimana caranya? Setiap agama memiliki cara masing-masing. Bagaimana Tuhan beri saya ide, nggak mungkin dong ceplok gitu aja langsung jadi ide, nggak. Pasti semuanya ada proses gitu ya. Kemudian kemauan dan kemampuan, semuanya ini harus terinternalisasi dengan nilai-nilai norma-norma agama yang kita anut masing-masing. Karena apa? Kalau kita tidak mendasari jiwa kewirausahaan ini dengan norma agama, once tadi kita fail, biasanya kita stres gitu ya. Jadi kalau kita mendasari dengan apa namanya keagamaan, ada hikmah di sana. Oh, kalau sukses apa hikmahnya ya? Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Kalau sukses ada rasa syukur di sana. Ketika gagal ada rasa syukur di sana. Sehingga kita tetap menjadi manusia yang seimbang secara lahir dan juga batinnya. Begitu. Kemudian kompetensi yang diperlukan ini banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan, memanfaatkan peluang ini. Jadi dia harus mampu ya memanfaatkan peluang, kemudian memahami secara baik dan benar usaha yang dikembangkan, merencanakan, dan mampu berkomunikasi. Nah, komunikasi ini harus dilatih ya. Jadi makanya kenapa sih Anda ini kok difasilitasi banyak sekali kegiatan ekstra ataupun intrakurikuler apa sih? Ya itulah ekstra gitu ya di organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal. Itu kalian ikuti semua. Selama itu punya tujuan yang baik silakan diikuti, dan selama itu mendukung kesatuan negara kita ya itu kalian ikuti, dan juga baik untuk diri Anda dan juga agama kalian ikuti ya. Dan dari situ kalian berinteraksi dengan orang. Jangan, Bu, saya ini seorang pebisnis, saya nggak perlu ikut organisasi, saya nggak perlu berteman dengan seangkatan saya. Nggak boleh seperti itu. Ya, sekarang kalau saya tuh selalu ingat ya, misalnya beberapa warga gitu ya dari UNER ini kan tidak semuanya berhasil ya menyelesaikan studinya, tapi ternyata dia berhasil dalam bisnisnya. Nah, ternyata meskipun dia seperti itu tidak berhasil dalam studinya gitu ya, dia mengajak teman-temannya untuk bergabung di situ. Ada yang jadi general manajernya, itu temannya sendiri. Kemudian teman seangkatannya, dia nggak lulus tapi mempekerjakan teman-temannya yang lulus S1 bahkan S2 gitu kan. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia mampu berkomunikasi dengan peer-nya, dengan lingkungannya. Nah, ini menjadi penting. Tapi sekarang kita bersyukur dengan era sekarang udah ada Merdeka Belajar ya. Dengan Merdeka Belajar ini memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dengan kemampuan lebih untuk juga bisa menyandang gelarnya gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa, harus yang namanya S1 harus seperti ini, harus mendapatkan mata kuliah ini selesai semua dan segala macam. Oke ya. Kemudian mampu membuat keputusan, mampu memahami dan melakukan perubahan. Ya itu makanya seorang pebisnis tuh bisa dikatakan, oh pebisnis tuh enak, duitnya banyak terus gitu ya. Memang duitnya dia pegang uang banyak terus karena itu salah satunya adalah uang usaha ya. Tapi kalau kalian coba diajak cerita gitu ya, mereka itu tidur pun mikir gitu ya. Jadi mikirnya gimana ya besok enaknya diapain ya agar nanti lebih maju lagi ya, atau misalnya pas lagi diuji kegagalan ini gimana ya solusinya, seperti itu. Jadi mereka justru berpikir sangat keras gitu ya. Jadi jangan dikira kalau memutuskan jadi wirausaha itu terus bebas gitu ya, wes pokoknya semaunya, ya itu bukan wirausaha namanya, itu cuman bisnis karena terpaksa tadi, usaha karena terpaksa. Kalau wirausaha itu dia punya planning yang jelas, punya strategi yang jelas, seperti itu. Nah ini tadi ya, mau bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik ini relatif ya, karena sekarang kita sudah melihat kalau dulu yang dikatakan orang sukses nenteng tas kemana-mana, bajunya kece. Kalau sekarang orang-orang sukses malah pengusaha jalan kaki biasa aja gitu ya, yang penting nyaman, bajunya juga nggak terlalu yang seperti apa, tapi dia punya perusahaan di mana-mana dan segala macam. Dan yang paling penting di sini adalah self confidence ya, ini penting banget, percaya diri ini ya. Nah ini kalian sampai detik ini jika masih merasa belum percaya diri harus belajar. Saya dulu juga seperti itu ya, jiwa-jiwa insecure-nya itu sangat tinggi saya. Jadi dulu itu
apa namanya, memang apa ya, merasa karena saya dari desa, teman-teman saya di UNER ini kok orang-orang kota semua. Jadi saya ngikut aja, mindernya besar sekali. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang asik ya selama di UNER ketika S1 dulu. Jadi saya diajarin pakai dasi. Dulu kan kalau ospek pakai dasi hitam panjang gitu kan. Saya nggak bisa pakai dasi itu. Dipasangin dasi, diajarin. Wes pokoknya gimana sih orang desa gitu ya datang ke kota, kemudian dengan kondisi Surabaya yang seperti ini ya pasti shock di situ ya, merasa tidak percaya dirinya sangat tinggi gitu kan, apalagi dari keluarga yang tidak mampu juga, itu makin lagi lah. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah environment Unair itu luar biasa sehingga membangun banyak hal pada diri saya termasuk percaya diri gitu. Kemudian individu pembelajar, ini penting banget, pembelajar ya. Jadi pembelajar itu sepanjang hayat. Kalian kalau udah bosen belajar, ya sudah istilahnya mati saja gitu bilangnya. Karena apa? Pembelajaran yang namanya pembelajaran sepanjang hayat itu, Allah atau Tuhan kita itu selalu ngasih hal-hal baru buat kita agar kita belajar. Belajarnya macam-macam, bisa untuk belajar kesabaran, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar mengenai strategi dan seterusnya. Jadi ini kalian jangan pernah bosan untuk belajar karena menjadi pembelajar itu sepanjang hayat. Kemudian selalu berambisi untuk maju, ini penting sebagai seorang wirausaha ya. Kalau kalian ya sudahlah ya itu jangan jadi wirausaha gitu ya, tapi selalu berpikir maju meskipun dengan pembawaan karakter yang beda-beda. Kadang ada orang yang sebenarnya woles aja cara menyikapi masalah, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sudah punya strategi. Oh, saya akan mencapai kondisi ini, kondisi itu. Begitu ya. Bukan tanpa perencanaan, bukan tanpa mimpi begitu ya. Kemudian menjadi orang yang fleksibel dan visible. Menjadi orang fleksibel banget. Dalam usaha itu memang Anda sebagai pengusaha itu memang harus fleksibel. Karena saya mengalami kedua hal ya di dunia birokrasi. Anda tahu sendiri ya. Saya itu kalau saya PNS ya menghadapi birokrasi itu setiap saya mau menghadapi sebuah birokrasi, saya tarik nafas dulu. Siap, oke, tahan, baru oh bagaimana G? Oh, setelah ini bagaimana ya, seperti apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Tapi kalau di dunia usaha kita harus cepat mengambil keputusan cepat dan seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari.